tempat pulang. Tapi bagaimana kalau rumahmu hanyut? Malam itu hujan turun deras sekali. Langit seperti marah, angin menjerit, air masuk dari bawah pintu. Sedikit demi sedikit, aku masih ingat suara ibu. Bangun, bangun, air masuk. Aku panik. Bapak berusaha mengangkat lemari, padahal air sudah setinggi lutut. Adikku menangis dan aku hanya bisa terpatung melihat keadaan. Tiba-tiba dari belakang pintu terdengar suara brak. Dinding belakang rumah roboh. Rumah yang dibangun bapak belasan tahun hilang. Apakah kalian pernah kehilangan sesuatu? Apa itu? Buku, uang, atau orang yang kita sayang? Pasti sakit ya, sakit sekali. Tapi kehilangan rumah itu berbeda. Bukan hanya kayu dan genting yang hilang, tetapi juga kenangannya yang ikut hancur bersama puing-puing rumah. Pagi setelah banjir, kampungku seperti mayat. Jalan berlumpur, bau air bercampur dengan tanah. Tangisan ada di mana-mana. Aku marah, sangat marah. Kenapa Tuhan memilih rumah kami? Kenapa takdir begitu jahat kepada kami? Aku mulai menyalahkan semuanya. Pemerintah, cuaca, takdir, bahkan aku menyalahkan diriku sendiri. Ketika orang lain tidur dengan nyaman, kami antri mie instan. Ketika orang lain sibuk bersekolah, kami mencari baju bekas. Wow. Tapi aku melihat Bapak dengan tangan yang terluka, dengan badan yang bergetar. Bapak masih membantu orang lain mengangkat puing-puing rumah. Aku heran, sangat heran. Mengapa Bapak masih membantu orang lain? Rumah kita saja hancur. Aku bertanya kepada Bapak, Bapak, kenapa Bapak masih membantu orang lain? Setengah rumah kita saja hancur. Bapak berkata, jika kita terus menangis keadaan, kita akan tenggelam 2 kali. Kalimat itu menampar aku. Hari berikutnya, aku mulai membantu membersihkan jalanan, berbagi makanan bersama anak-anak,
anak-anak di pengungsian. Dan anehnya, setelah aku melakukan itu semua, aku merasa aku menjadi kuat. Aku menjadi kuat. Aku melihat seorang nenek yang telah kehilangan suaminya, tetapi dia masih tersenyum sambil berkata, "Yang penting kita masih hidup, nak." Aku melihat relawan yang hanya tidur selama 2 jam, tetapi dia masih mau membagikan makanan dan mengobati kita semua. Dan aku melihat ibuku sayang. Beliau adalah orang yang paling takut kegelapan, tetapi dia menjadi orang yang paling kuat di keluarga kami. Aku masih ingat saat itu. Rumah boleh hilang, asalkan hati kita jangan ikut hilang. Sekarang aku sadar, berbakti bukan hanya tentang memberikan uang, berpidato, atau janji manis. Berbakti adalah ketika kita mampu mengulurkan tangan walau tangan kita sedikit gemetar. Berbakti adalah ketika kita bangkit walau hati masih sakit. Sekarang rumahku belum sepenuhnya pulih. Jika terdengar suara hujan besar, aku takut. Aku teringat malam itu. Aku takut. Aku teringat kejadian itu. Tapi aku sadar, aku tidak sendiri. Aku bersama orang-orang yang peduli. Apakah kalian tahu apa yang paling menyakitkan daripada bencana? Bukan gempanya, bukan banjirnya, apalagi longsornya. Yang paling menyakitkan adalah kalian. Kalian yang hanya merekam tapi lupa cara menolong. Kalian yang hanya menjadikan bantuan sebagai konten. Kalian yang melihat tangisan sebagai tontonan. Itulah bencana sesungguhnya. Jika kalian melihat orang yang sedang kesusahan, jangan hanya berkata, "Kasihan ya mereka." Kita tidak butuh rasa kasihan kalian. Bawa pulang rasa kasihan kalian. Yang kita butuhkan adalah teman. Yang kita butuhkan adalah manusia yang memiliki hati yang baik. Berbakti adalah ketika kita bisa, ketika mampu membantu orang lain. Banyak orang yang berkata, rumah adalah tempat, tetapi aku berkata, rumah adalah mereka yang mampu membuatku terlindungi dari segala bencana.